Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelum kita memulai tentunya kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ASI. Semoga diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya hari ini ya. Dan tentunya kami akan sapa Bapak, Ibu, para pengunjung dan juga pasien di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang saat ini sedang menjalani pengobatan. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah pemirsa, tema kali ini kita akan membahas tentang kenali berbagai jenis alergi kulit pada bayi dan anak-anak. Pemirsa, tahukah Anda kulit itu merupakan organ terbesar yang dimiliki oleh manusia, terutama pada bayi dan anak-anak yang masih sensitif ya tentunya. Nah sayangnya ini tidak semua kulit bayi dan anak-anak itu bisa mampu atau mungkin bisa menangani berbagai jenis alergi dengan baik. Nah oleh karenanya nih pemirsa, kita penting banget untuk tahu, terutama para orang tua di rumah dan juga masyarakat umum di luar sana itu untuk paham serta juga mengenali berbagai jenis alergi kulit yang bisa dan juga rentan terkena oleh bayi dan anak. Nah tentunya saya di sini tidak mengupas sendirian dong, sudah ada narasumber yang bersama saya. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Dr. Hesti Wahyuningsih, Karyadini Spesialis Kulit Kelamin. Assalamualaikum Dr. Hesti. Waalaikumsalam Dr. Gita. Iya, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Insya Allah. Insya Allah baik. Alhamdulillah. Terima kasih dokter ya sudah meluangkan waktunya ya. Nah tema kali ini kita sesuai dengan spesialisasi nih dok ya tentang kulit kelamin. Nah di sini kita akan membahas tentang penyakit alergi ya yang rentan terjadi pada anak-anak. Sebenarnya mungkin pemirsa tuh pada belum tahu nih dok, alergi kulit itu kalau pada bayi yang anak-anak tuh yang bagaimana? Atau mungkin alergi sendiri definisinya belum tahu nih dok. Silakan dok. Oke. Nah. Assalamualaikum para pemirsa TV Rumah Sakit Sultan Agung. Nah, kita awali dulu ya dengan pengertian dari kulit yang terkena alergi. Benar gitu ya. dokter. Kalau kulit yang terkena alergi kita selalu harus berpikir bahwa itu adalah suatu dermatitis, gitu ya. Dermatitis atau orang awam biasanya menyebutnya dengan eksim. Tapi sebenarnya itu istilah yang sudah tidak tepat digunakan ya. Nah, dermatitis itu sendiri apa ya? Dermatitis merupakan suatu peradangan kulit baik di lapisan epidermis maupun dermis yang ditandai dengan adanya muncul beberapa manifestasi kulit, bisa berupa bintil-bintil ya. Kalau di bahasa medisnya bisa merupakan wujud kelainan kulit baik yang primer atau sekunder, sehingga dikatakan bahwa itu wujud kelainan kulitnya polimorfik. Polimorfik itu artinya macam-macam gitu ya yang muncul. Bisa berupa bintil-bintil, bisa berupa luka, bisa berupa suatu basah, lesi yang basah gitu ya. Dan ditandai dengan rasa gatal gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya macam-macam munculnya eksim. Salah satunya adalah alergi atau iritasi dari bahan-bahan yang dioles-oleskan atau yang dimakan oleh penderita yang terkena alergi. Seperti itu. Baik dokter, berarti memang tadi intinya yang kena ke jaringan kulit ya dokter ya, dan manifestasinya bisa bermacam-macam. Bahkan bintil-bintil atau tadi ya dokter ya, dan bentuknya juga bahkan manifestasi predileksinya juga bermacam-macam dok. Predileksinya kalau tergantung dari jenis dermatitisnya. Oh iya, baik ya. Dokter. Nah, sekarang kita ulas dulu dermatitis atopik. Iya, apa ini dok? Nah, apa itu dermatitis atopik? Dermatitis atopik itu salah satu peradangan kulit yang sering terjadi pada bayi dan anak. Kalau bayi biasanya pada fase-fase infan kita sebutnya, yaitu di usia 2 bulan sampai 2 tahun. Biasanya memang muncul pada usia awalnya 2 bulan. Gitu ya. Munculnya berupa apa?
berupa ruam merah yang ada di kedua pipi. Itu khas banget kalau pada bayi ya. Yeah. Atau bisa meluas ke area wajah selain pipi. Bisa di dahi, bisa di dagu, kemudian juga muncul di leher, seperti itu ya. Sedangkan kalau fase anak-anak di atas dari 2 tahun sampai 10 tahun, nah munculnya biasanya di area-area yang lipatan, di area flexor, di area extensor atau apa ya istilahnya, kalau extensor itu bukan di lipatan ya, kebalikannya ya. Yang di bagian luar ini ya dok ya. Di bagian luar ya. Nah itu akan muncul, bisa ruam merah, bisa berupa bintil-bintil atau bisa berupa sisik ya. Kemudian kalau dewasa ya lebih apa ya, lebih komprehensif. Bisa di mana saja sebetulnya, tapi yang spesifik adalah area-area lipatan seperti itu ya. Nah, dermatitis atopik ini pencetusnya bisa macam-macam. Tidak ada pencetusnya pun, kadang-kadang kalau penderita tersebut sudah mempunyai satu bakat untuk menjadi dermatitis atopik, maka bisa muncul rasa gatal. Nah, ya bisa muncul rasa gatal. Nah, siapa saja yang cenderung terkena dermatitis atopik? Nah, benar. Nah, pertama pada anak-anak atau bayi yang juga mempunyai riwayat salah satu keluarganya, entah ayah, ibu, atau kakek, atau neneknya itu menderita hal yang sama, atau menderita satu kelompok atopik. Contohnya asma, kemudian rinitis ya, atau dermatitis atopik itu sendiri. Kadang juga konjungtivitis atau mata yang terasa gatal gitu ya. Nah, bila orang tua dari si adik bayi atau anak-anak menderita salah satu tersebut, kemungkinan anak-anak atau bayinya juga cenderung mempunyai risiko untuk muncul dermatitis atopik. Seperti itu ya. Berarti itu yang dikatakan bakat tadi dokter ya. Iya, jadi kalau betul. orang tuanya. Tapi kalau misalkan untuk yang bakat dari orang tua itu apakah persilangan atau garis lurus kadang-kadang dok? Atau mungkin random aja gitu dok? Garis lurus. Garis lurus biasanya ya. dok. Baik. Berarti kalau dari bapaknya bisa ke anak laki-laki juga. Bisa. Wah, Ya, ini ya hati-hati ya dok. Tidak selalu harus laki-laki terus ke perempuan, itu tidak seperti itu. Iya, Ya. baik dokter. Nah kalau kita membahas tentang khusus dermatitis atopik nih dok. Kalau dermatitis atopik ini berarti yang paling umum terjadi pada bayi dan anak-anak ini dok ya? Iya, paling umum. Paling umum ya dok ya. terjadi. Paling sering gitu ya? Paling sering ya. Biasanya kalau bayi awal mulanya itu tadi ruam di pipi. Nah, kadang-kadang orang tua menyebutnya apa istilahnya? Eksim susu. Eksim Ya. susu. Mungkin dikiranya kena air susu Iya, ya dok? betul. Dikiranya kena air susu, tapi sebetulnya bukan. Tetapi karena kan areanya pipi ya. Benar dokter. Nah, biasanya karena munculnya 2 bulan, kadang-kadang ibu itu jadi cemas, ya. Benar. Cemas. Ini kok sebentar-sebentar muncul merah-merah, sebentar-sebentar muncul merah-merah, kemudian diolesin apa saja gitu ya, entah itu ramuan-ramuan dari turun-temurun, Benar dong, tradisional ya. iya, atau berinisiatif untuk membeli salep-salep sendiri. Nanti yang pada akhirnya malah kadang-kadang munculnya itu sudah luas, itu ya, sudah luas, kemudian jadi lebih merah, lebih basah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus lebih ekstra hati-hati dalam menanganinya supaya
kulitnya kembali menjadi sehat. Gitu, Baik ya. dokter, iya. Kadang-kadang kalau yang eksem susu tadi ya dokter ya, dikiranya juga itu kan ada yang mengira nggak cocok sama sabunnya, akhirnya ganti-ganti sabun kayak gitu. Itu malah ternyata bikin memperparah juga ya kadang-kadang ya dok ya? Iya betul. Jadi kalau pada bayi atau anak-anak sebaiknya ya diberikan sabun yang sesuai dengan usianya. Misalnya kalau bayi ya sebaiknya dengan menggunakan sabun bayi supaya pH-nya sesuai ya. Kemudian tidak banyak mengandung apa namanya pewangi, pewarna yang justru nanti malah bisa mencetuskan rasa gatal itu sendiri. Gitu. Baik. Ya. Berarti berbagai macam ini ya dokter ya, reaksi alergi yang bisa ditimbulkan lah seperti itu ya dokter ya. Tapi kalau untuk membedakan antara alergi kulit dengan masalah kulit lain yang rentan pada bayi dan anak-anak ini apa dok? Baik. Kalau misalnya tadi dermatitis atopik itu mempunyai predileksi yang khas kan ya? Khas ya. Khas banget itu ya. Dan salah satu tanda lagi bahwa pada bayi atau anak yang menderita dermatitis atopik biasanya kulitnya lebih kering dibandingkan orang yang tidak mempunyai dermatitis atopik. Oleh karena apa? Karena moisturizer normal atau natural moisturizer yang di dalam kulitnya itu berkurang, ya, tidak sesuai dengan orang pada umumnya kalau pada penderita atopik. Nah, dengan penyakit yang lain, contohnya kalau infeksi pada area wajah ya. Kalau infeksi pada area wajah contohnya misalnya karena bakteri. Biasanya kalau karena bakteri itu pasti ada nanahnya. Ya. Kemudian kadang-kadang disertai rasa demam yang ringan. Nah, tapi harus diwaspadai juga penyakit alergi seperti dermatitis atopik ini itu juga bisa menimbulkan infeksi. Gitu ya. Oleh karena apa? Karena garukan-garukan yang menyebabkan luka terbuka akan memudahkan bakteri yang ada di kulit memasuki kulit, ya kan, karena pertahanan kulitnya itu kan menjadi berkurang, gitu ya, sehingga bisa tertumpuk antara dermatitis dan infeksi seperti itu. Ya, jadi kita harus cari dulu awalnya apakah ini benar-benar infeksi yang murni atau dermatitis dulu, kemudian baru ada infeksi. Ya. Kemudian kalau pada anak-anak itu yang sering membedakan antara dermatitis tadi dengan kelainan jamur. Ini dong. Ya. Kalau pada dermatitis atopik sangat jelas tadi ada kriterianya bahwa ada rasa gatal, ada riwayat atopik, kemudian munculnya kadang kronis residif, ya, artinya sering terjadi secara berulang. Kemudian predileksinya khas. Nah, kalau jamur itu biasanya kalau pada anak-anak di area-area yang lembab, ya, area-area yang lembab, ya bisa di area-area lipatan, tapi tidak selalu kanan dan kiri itu sama. Nah, ini ya dokter ya, beda nih ya. Beda. Kalau dermatitis atopik hampir selalu kanan dan kiri, ya, pada lokasi yang sama. Tapi kalau pada jamur biasanya hanya satu sisi, gitu ya, bisa bertambah luas. Perjalanannya memang lebih panjang, kemudian rasa gatalnya sangat mengganggu. Semakin lama di bagian tepinya akan semakin meninggi, gitu. Ya. Itu gejala khasnya dokter ya. Iya. Baik. Nah, ini kalau ini menarik nih dok, antara tadi sudah ada disebutkan bedanya dermatitis atopik sama yang jamur. Nah, sekarang tentunya kalau kita di keilmuan kan ada diagnosa banding nih ceritanya dok ya, yang mirip-mirip seperti itu. Nah, kebanyakan yang kadang-kadang yang sulit untuk dibedakan atau yang mirip-mirip dengan dermatitis atopik ini apa aja dok? Bisa dermatitis yang lain. Dermatitis jenis lain. Misalnya dermatitis numularis atau dermatitis kontak alergika. Dermatitis kontak alergika selalu diawali dengan kontak dengan bahan-bahan tertentu. Mana dulu nih? Iya, benar. Contohnya pada bayi biasanya itu kan kalau perempuan suka genit ya, dikasih anting-anting. Oh baik dok, ya. benar. Nah,
anting-anting yang digunakan kadang-kadang memberikan reaksi yang kurang baik untuk kulit pada anak-anak yang kulitnya sensitif terhadap bahan-bahan tertentu. Ya, contohnya kalau logam emas itu campuran nikelnya agak banyak, kemudian akan menimbulkan reaksi alergi pada kulitnya. Kulitnya biasanya menjadi lebih merah, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan anak-anak yang udah mulai diberikan jam tangan, ini dia jam tangan logam. Nah, pada area jam tangan itu akan timbul reaksi alergi apabila kulitnya memang sensitif terhadap logam. Baik. Itu. Kemudian bisa dermatitis kontak iritan. Contohnya pada bayi dengan yang sering adalah dermatitis kontak karena popok. Nah, ini ruam popok nih Dok ya. Ruam popok. Ya, ruam popok. Pada bayi-bayi yang menggunakan pampers terlalu lama, kulitnya akan bersentuhan dengan air seni yang mengubah suasana sehingga kulitnya menjadi lebih sensitif terhadap bahan iritan tersebut. Kemudian akan menimbulkan ruam popok, biasanya berwarna kemerahan. Nah, kalau terlalu lama lagi, ruam popok itu akan membentuk ruam yang tidak hanya karena iritasi, tetapi sudah ditumpuki oleh jamur, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga tadi jamur, atau bisa juga diagnosis bandingkan dengan psoriasis. Ini Dok. Psoriasis itu gambarannya seperti apa? Ada ruam berwarna kemerahan, yang jelas kalau untuk psoriasis, sisiknya itu akan lebih tebal. Kalau tadi pada bayi dan anak di area siku, ya, kemudian area ekstensor itu di tungkai bawah, misalnya lutut, gitu ya, karena gesekan-gesekan. Nah, psoriasis juga sama di area-area tersebut, hanya warna ruamnya lebih eritem, lebih merah, kemudian sisiknya lebih tebal, gitu. Iya, berarti cukup banyak gejala-gejala khas yang bisa diperbedakan ya Dokter ya, cukup banyak. Nah, untuk dermatitis atopi ini cukup menarik Dok. Tentunya ada yang bertanya, apakah ini bisa hilang sendiri tanpa pengobatan? Nah, kalau bisa hilang sendiri, kira-kira berapa lama nih Dok? Gitu. Iya. Kalau misalkan tandanya masih ringan, seperti hanya berupa sisik saja, atau kalau ruamnya ringan, bisa sembuh dengan sendiri. Artinya tetap harus diberikan tambahan terapi ya, tetapi bisa disediakan sendiri di rumah. Harus menggunakan moisturizer yang jelas, ya, pelembab ya. Dan moisturizernya nggak bisa moisturizer sembarangan ya. Misalnya ibunya pakai merek ini, kemudian bayinya digunakan pakai merek itu, nah nggak boleh. Karena moisturizer yang dibutuhkan oleh seorang bayi, kemudian anak yang menderita dermatitis atopik itu mengandung bahan-bahan khusus, bahan tambahan yang memang di kulit itu kurang terhadap bahan tersebut, sehingga daya tahan kulit menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, yang gampang apa? Bisa sebetulnya, kalaupun misalnya itu belum ada, mau ke dokter belum sempat, bisa gunakan dulu minyak-minyak natural ya, contohnya minyak kelapa, minyak zaitun untuk sementara. Tapi kalau misalnya tidak membaik juga, nanti segera dibawa ke dokter, seperti itu. Nah, mungkin nggak sih itu hilang 100% gitu nah, ya? Iya benar Dok. Nah, pada penderita dermatitis atopik, kalau sudah menderita dermatitis atopik, biasanya bisa hilang, sembuh dengan baik, mungkin tapi suatu saat bisa muncul lagi, seperti itu. Baik, ya. berarti tergantung pemicunya juga nih ya Dok Ya, ya? betul, tergantung pemicunya dan bagaimana merawat kulitnya dengan baik. Baik, nah ini tentunya ini pencegahan ini paling penting ya Dokter ya. Tapi sebelum pencegahan pasti juga akan bertanya-tanya kapan mereka harus ke dokter dan biasanya di dokter tuh akan dilakukan pemeriksaan apa sih Dok? Iya.
kapan harus ke dokter? Jadi tidak ada kriteria yang khusus ya. Kalau sudah seperti ini harus dibawa ke dokter gitu ya, enggak. Jadi jika pada anak-anak atau bayi timbul ruam merah, kemudian diberikan terapi ruam sendiri yang dijual bebas kok tidak membaik, harus segera. Harus segera ya, harus segera dibawa ke dokter supaya tidak terjadi manifestasi yang lebih buruk. Nah ini dok, suka coba-coba dulu nih. Betul. Nah itu tadi pakai yang macam-macam, membeli sendiri, pada akhirnya malah nggak karu-karuan gitu ya. Nah kalau mau membeli sendiri ya yang natural saja, jangan yang punya ibu diberikan ke adik gitu ya. Kemudian yang mengandung bahan-bahan yang keras jangan diberikan. Nah sering itu adalah membeli salep sendiri. Nah kadang-kadang salep ini justru akan memperberat atau menggunakan sabun karena kok merah-merah gatal, menggunakan sabun anti gatal, antiseptik misalnya ya. Benar, dok. Nah itu pada penderita dermatitis atopik sebetulnya kurang baik menggunakan sabun-sabun antiseptik. Kenapa dok? Ya. Kadang-kadang akan membuat kulit menjadi lebih kering. Nah, kalau kulit menjadi lebih kering akan menimbulkan rasa gatal. Baik dokter, ya. Kadang kan soalnya karena kan sekarang banyak sekali ya dokter ya produk dengan embel-embel antiseptik seperti itu. Tetapi dipakai dengan orang yang dermatitis ini kurang cocok seperti itu ya dok ya. Oh itu alasannya. Jadi karena memang itu bikin kulit makin kering ya pemirsa ya. Jadi jangan sembarangan beli sabun juga. Mungkin niatnya pengen bersih dok, gitu ya dok ya. Kok gatal, mungkin dikira gatalnya itu karena bakteri seperti itu ya, sebetulnya bukan. Baik, berarti dokter juga ini ya dokter ya, kalau dalam anamnesis wawancara juga detil sekali untuk bertanyanya. Betul, ya dokter ya. Kalau untuk dermatitis atopik harus detil ya, tidak hanya dermatitis atopik sih, seorang dokter ya, harus ya. semua bertanya secara detil. Gitu ya. Baik dokter. Nah tentunya ini kalau untuk penderita yang anak ataupun bayi yang menderita dermatitis ini dok, pencegahannya bagaimana aja nih dok? Mencegah berulang ya. Iya, mencegah berulang tentunya, ya. betul. Kalau baru pertama kali muncul kan ibu atau ayah kan nggak tahu ya anak ini nantinya akan muncul dermatitis atau tidak gitu ya, belum semua mengerti. Benar. Nah, pertama kalau misalnya ada ayah atau ibu yang menderita tadi juga eksim atau asma atau sering batuk, sering pilek, sering menderita alergi. Nah, kemungkinan ya tidak selalu sih, kemungkinan anak-anak atau bayi yang dilahirkan bisa muncul atopik. Ya, atopiknya entah itu asma atau area kulit gitu ya. Nah, kalau misalkan supaya tidak terjadi dermatitis atopik, sebaiknya orang tua yang seperti ini menggunakan bahan-bahan yang memang dibutuhkan oleh bayi yang kemungkinan akan menderita dermatitis atopik. Ya, jadi contohnya moisturizer itu tadi yang harus menggunakan moisturizer yang memang dibutuhkan oleh kulit bayi ya. Kemudian menggunakan sabun yang ramah. Kalau misalnya mandi di bak, kalau baknya sudah ada sabunnya, kan mandi, sabun biasanya juga di bak tersebut gitu ya, di ember gitu kan, ember mandi. Nah, sebaiknya ember mandi itu kalau sudah bersabun dibuang, diganti air yang baru untuk memilasnya. Seperti itu, salah satu pencegahannya. Nah, kalau yang sudah pernah dermatitis atopik, kenali pencetusnya. Pencetus rasa gatalnya apa ya. Kemudian salah satu tambahan lagi sama dengan adik bayi tadi menggunakan moisturizer dan sabun yang ramah. Dan kalau mandi
jangan berendam terlalu lama. Nah, ngaruh ternyata ya, Dok? Ngaruh. Waduh. Karena kalau berendam terlalu lama akan menyebabkan kulit juga menjadi kering. Nah, ini ya Bun, jadi kalau anak main tuh jangan kelamaan ya, Dok? Jangan kelamaan. Kalau berendam jangan kelamaan, segera diangkat ya. Segera dikeluarkan dari bak mandinya, kemudian segera dikeringkan dan diolesi oleh moisturizer. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah muncul rasa gatal, berikan obat untuk mengurangi rasa gatal. Nah, sekarang kan ada beberapa obat untuk mengurangi rasa gatal yang bisa dijual bebas, bisa dibeli secara bebas. Nah, salah satu pertolongan pertamanya bisa menggunakan itu ya. Tapi dengan dosis harus ditanyakan kepada apotekernya. Kalau membeli sendiri ya, harus bertanya dengan apotekernya yang baik. Ini bagaimana kalau untuk anak usia ini? Saya harus meminumkannya berapa, seperti itu ya, harus sesuai supaya tidak terlalu banyak dosisnya. Karena apa? Refleks menggaruk itu juga akan menimbulkan kekambuhan dari dermatitis atopik tersebut. Baik Dok ya. Berarti pemicu-pemicu yang sederhana itu ternyata sering luput ya Dok ya? Iya betul. Baik ya. Tapi kalau untuk penggunaan bedak seperti itu Dok, sebenarnya bagus nggak sih Dok? Kadang-kadang ada yang gatel, tahu-tahu dikasih bedak seperti itu. Selama kulitnya masih dalam keadaan yang kering, boleh Dok. Tapi untuk ini ya, untuk pertolongan awal. Pertolongan awal nih ya, Dok. awal. Tapi kalau untuk kulit yang sudah basah karena ada luka, nah itu jangan diberikan bedak, tidak boleh ya. Berarti kering ketemu kering nih Dok ya? Iya, kering ketemu kering. Basah ketemu basah ya Dok? Basah ketemu basah. Jadi kalau misalnya ada luka yang basah, harus dikompres dulu. Baik. Siap. Dan ini Dok, mungkin tipsnya nih, para bunda juga penasaran. Kira-kira emolin atau mungkin moisturizer dari sabun, karena kan sekarang biar para mom itu cerdas Dok, untuk melihat kalau apa tuh dilihat dulu gitu Dok. Ini rekomendasinya tuh yang kayak gimana sih Dok? Iya, baik. Jadi kalau sudah mengerti bahwa buah hatinya itu menderita dermatitis atopik atau kemungkinan bisa menderita dermatitis atopik, cari moisturizer yang tidak mengandung pewarna. Ya, tidak mengandung pewarna. Jangan wangi-wangi. Kemudian di situ pasti ada labelnya, mengandung ceramid atau urea ya, atau gliserin. Nah itu bisa digunakan. Salah satu yang direkomendasikan ya Dokter ya. Baik Dokter. Dan kalau untuk pelembab juga Dok, kira-kira yang lengket atau yang ringan gitu Dok? Tergantung dari kekeringan kulitnya. Kekeringan kulitnya. Ya. Kalau kekeringan kulitnya itu tampak nyata banget, sebaiknya menggunakan yang bentuk krim. Nah, tapi kalau ringan menggunakan dalam bentuk lotion. Atau justru kalau yang kering sekali, kita menggunakan yang oklusif, mengandung minyak ya, mengandung minyak, contohnya yang mengandung Vaseline gitu ya, supaya lebih tercover dengan pelembab gitu. Baik. Ya. Oke, baik pemirsa, banyak sekali ya pengetahuan didapat hari ini, luar biasa. Nah Dokter, ini pesan-pesan terakhir nih Dok, yang bisa kita garis bawahi terhadap tema kita hari ini. Silakan. Iya, oke. Nah, para ibu, pada keluarga yang memang anak-anaknya atau bayinya menderita dermatitis atopik atau dermatitis kontak alergi oleh bahan-bahan tertentu, atau dermatitis iritasi ya, kontak iritan dengan bahan-bahan tertentu, kita harus memahami dan mewaspadai bahan-bahan yang mencetuskan itu apa. Kita harus mengenali, sehingga kita tidak akan menggunakan bahan tersebut kembali kepada kulit si bayi atau anak hingga tidak menimbulkan rasa gatal, gitu ya. Itu satu. Kalau yang sudah menderita, jangan lupa
Untuk mencegah kekambuhan, gunakan moisturizer yang tepat, menggunakan sabun yang tepat, kemudian perlakukan kulit anak dengan bijaksana. Baik, luar biasa pemirsa. Seperti yang sudah disampaikan ya Dokter Hesti, emang tentunya kita harus mengenal ya, mengenal buah hati kita tuh dengan sangat baik. Bahkan harus mengenal jenis kulitnya seperti apa, dan tentunya riwayat atopi atau riwayat keluarga alergi itu penting sekali. Karena tadi salah satu faktornya memang utamanya karena ada turunan juga ya Dokter ya. Nah, seperti itu. Dan tentunya tadi juga sudah ada tips-tips menarik dari Dokter Hesti bagaimana cara untuk memilih ya moisturizer, kemudian bahan-bahan apa yang direkomendasikan ya. Dan tentunya kalau misalkan dari pertolongan pertama nih belum tertangani, langsung saja yuk segerakan aja periksa ke dokter lah gitu ya, nggak usah ditunda-tunda daripada nanti taunya alergi malah nanti merambat jadi infeksi. Nah tentunya penanganannya akan lebih kompleks lagi ya dok ya, seperti itu ya. Pokoknya harus diingat-ingat ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau lebih lanjut bisa nanti chat ya di kolom chat seperti itu. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Hesti. Terima kasih dokter. Semoga ilmunya bermanfaat ya dokter. Amin amin ya rabbal amin. Baik pemirsa, sampai di sini ya perjumpaan kita. Tidak terasa nih kami sudah menemani Anda. Jangan lupa saksikan ASI ya di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Tentunya jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap tema-tema yang baru setiap minggunya nih pemirsa ya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.